Halo guys, jadi hari ini aku mau bikin konten jualan. Jadi guys, nih guys, nih. Jadi guys, lagi beres-beres. Pokoknya apapun pekerjaan kita harus kita syukuri guys. Sambil mau cerita ya guys, pengalaman hidup aku. Jadi guys, namanya hidup itu kan turun naik ya guys. Kadang kita kadang kita di atas, kadang kita di bawah guys. Disyukuri aja, dinikmati aja. Prosesnya kita lewatin. Jadi guys, dulu aku keluar sekolah nggak boleh. Jadi dulu guys, aku keluar sekolah, aku kan sama orang tua dimasukin sekolah SMK ya guys, keduluan gitu. Nah keluar sekolah aku kan nggak kerja guys, bantuin orang tua aku jualan. Dulu kan ada mah di dia. Bahaya bisa berdiri kan. Bahaya. Teh diolahnya ayo. Jadi dulu aku kerja ikut orang tua, bukan kerja ya, jualan gitu ya, pinggir jalan. Jualan apa dulu? Jualan alpukat gitu ya. Masih kecil. Nah, sampai berapa tahun ya aku ikut sama orang tua? Ada kayaknya 2 tahun atau 3 tahun. jadi nggak boleh lempar-lempar itu deh. 2 tahun lebih lah. Sampai ya dulu kan sebelum nikah kan kita kerja buat diri kita sendiri ya guys, happy nikmati hidup, mau makan enak tinggal makan enak, mau jalan-jalan tinggal jalan-jalan, mau main tinggal main, mau beli apapun, barang apapun itu kita tinggal beli gitu ya, nggak mikirin apa-apa, biarin lah. Nah sampailah aku nikah di umur 21 tahun. Umur 21 aku nikah. Itu pun tadinya orang tua belum ngerestuin karena katanya gak usah buru-buru, nanti aja gitu. Tapi karena akunya pengen nikahlah di umur 21. Aku nikah di tahun 2019. Tahun 2019 akhir bulan Desember aku nikah. Tahun 2020 aku punya anak Laina ya. Nah dari situ mulailah dulu aku awal nikah tuh ada rezeki ya, bisa gade rumah. Jadi kita waktu itu bayar uang 3 juta tapi kita bisa nempatin rumah. Setelah dari aku hamil kita udah pindah ke sana. Nah awal-awal pernikahan tuh kan belum punya anak,
usaha masih jalan gitu ya, masih bisa lah maksudnya makan enak masih bisa, jalan-jalan masih bisa, karena kan kita waktu itu punya mobil orang tua juga, jadi kita kemana-mana pakai mobil. Alhamdulillah, pengen beli motor bisa beli motor, pengen naik mobil bisa naik mobil. Pada akhirnya sampai di titik motor kita hilang, dicuri orang di Jongko maghrib, terus jualan di Jongko sepi. Awas motor, namanya kehidupan kan ya, turun naik gitu ya. Terus dari situ kita waktu itu punya motor beberapa, Scoopy, RX, sama motor apa ya, enggak yang dua deh, cuma dua, karena yang satu punya kakak ipar. Tiga deng, sama Vario bawa suami. Biru ya, sampai di titik motor Scoopy hilang, motor RX dijual, motor Vario ya apa ya, motor Vario digadekeun. Pokoknya mah nepi ka di titik eta we nya guys. Mama balik. Ditambah lagi saat posisi kayak gitu ya, jualan sepi, motor hilang gitu ya, pokoknya dijual, pokoknya gitu-gitu, datanglah rezeki yang tidak terduga, yaitu anak kami yang kedua. Aduh, Wildani, aku hamil sama Wildani, ujian pun dimulai. Aduh, kita main lagi, kalau nggak main di dalam aku. Motor kita hilang, dijual, tambah punya bayi lagi, dan rumah gadean diambil. Kembalilah uang kan ya, kembali uang 24 juta. Jadi waktu itu aku nyicilnya sampai 24 juta guys. Dan itu nyicil enak banget guys, ada 100.000, ada 50.000, pokoknya nggak gede-gede lah guys, tapi asal masuk aja ke yang punya rumah gitu. Nah, sampai di titik itu aku dan suami, karena masih awal pernikahan, terus masih kecil juga, pikirannya belum panjang. Suami itu dengan egonya gak mau pindah dari Cikidang, jadi dia cari kontrakan lah, cari kontrakan di Cikidang. Dan waktu itu kita bayar 10 juta guys, dari 24 juta kita bayar rumah 10 juta, kita punya uang 14 juta pakai modal usaha, nggak jalan guys, nggak balik modal, nggak hasil. Emang bener-bener lagi ujian banget gitu ya guys, emang bener-bener gitu ujiannya lagi, susah-susahnya banget, tapi dinikmati, dijalani. Alhamdulillahnya kita punya orang tua yang selalu support, orang tua pribadi aku, orang tua suami gitu ya, yang selalu membantu gitu. Sampai di titik kita nggak kebayar kontrakan di Cikidang guys, karena waktu itu satu dan lain hal kita pindah lagi untuk memutuskan kontrak di nenek aku ya guys, kan nenek aku punya kontrakan gitu ya, kita jadi kontrak di rumah nenek.
saat kontrak di rumah nenek karena ya, tuh beli cina beli itu si dedek Wil stay kamu yang aku lagi sampai di titik karena kita kan pikirnya aku pribadi pikir belum mampu kalau bayar kontrakan harga 700-800 ribu sebulan. Aku belum mampu. Aku mutusin kontrak di rumah nenek itu harganya 350 per bulan. Tapi dengan godaan berit yang begitu banyak guys, berit kalian bayangkan berit. Berit di mana-mana, baju, karpet, surpet, selimut, pokoknya mah banda-banda aku habis ku berit. Salila aku ngontrak di situ Umar. Nah, singkat cerita, sampai ada di titik kita diusir guys dari kontrakan. Nggak tahu sebabnya apa, tapi aku tidak semunafik itu ya guys. Nggak tahu gara-gara aku suka bayar kontrakan telat, nggak tahu gara-gara nenek aku kesinggung sama suami aku. Pokoknya sampai ada di titik kita diusir guys dari rumah kontrakan nenek itu guys. Tapi dibalik diusir itu ternyata Allah udah punya rencana lain. Rencana apa itu? Jadi partua aku, orang tua dari suami, kemarin kan beli tanah. Beli tanah di daerah Cibodas. Nah, karena udah ada tanahnya, jadi kita dibantuin sama saudaranya suami, namanya Mang Aep, dibantuin ngomong ke orang tua suami bahwa kita harus bikin rumah, dalam artian daripada pindah kontrak lebar. Jadi kan karena udah ada tanahnya, jadi diburu-buru gitu. Tidak munafik guys, selama aku rumah tangga dari 2019 sampai 2024 aku dibantuin terus guys sama orang tua aku. Hampir setiap hari orang tua aku ke Cikidang, aku lagi di Cikidang ngasih makan ke Cikidang, ngasih makanan, ngasih uang. Awal disuruh makan ngasih uang guys, kadang uang, kadang makanan, kadang teman nasi. Pokoknya dianterin sampai aku diam dari Cikidang ke Situ Umar, apalagi ngepas lagi di Situ Umar kan dekat ya guys sama orang tua di sini. Tiap hari aku nggak pernah beli teman nasi guys, aku selalu minta ke mama. Jadi kalau dipikir-pikir rumah tangga aku dan suami pinuh kusuk, lain support, dibantuan ke keluarga aku, keluarga suami gitu ya. Makanya aku bersyukur di balik semua godaan yang aku alamin, masih ada orang tua aku, orang tua suami yang peduli gitu ya guys. Nah, sampai kita bikin rumah ya. Nah, di saat kita mau bikin rumah, bogoda teh ke saya di guys. Jadi dulu suami aku pernah masukin BPKB orang tua aku tanpa sepengetahuan orang tua aku.
Jadi dia pakai BPKB-nya sama suaminya adik sama aku. Jadi pokoknya mah gitu nya guys. Nah tapi kan tadi bayaran gara-gara usaha kan jalan. Tapi kak boleh. Tapi kak aku teh kudu ngayakeun duitnya guys. Tapi singkat cerita we pokoknya mah si duit nanti gedean guys. Tapi kak hampir 20 jutaan guys. Tahun ini ya Allah. Tahun 2024 pokoknya mah gogoda yang aku yang salaki aku gede agamaku dan yang aku unggul lah maksudnya jangan suami jangan anak-anak aku jangan keluarga aku sampai di titik hutang-hutang aku sama suami dibayarin sama orang tua aku. Tapi bukan kali ini aja aku sama suami aku punya hutang yang dibayarin sama orang tua. Dari dulu juga kita kalau punya hutang selalu dibayar sama orang tua. Makanya kita tuh sampai kak nah sih hidup orang tuh nikil gitu geningan guys. Padahal mah orang tuh hayang nyusahkeun inung bapak gitu, hayang nyusahkeun metoha tapi orang tuh nah sih kudu wae di posisi ieu gitu. Tapi aku akan usahakan ke depannya aku tidak akan pernah membebankan lagi ke orang tua aku sama mertua aku ya. Akan aku usahakan itu. Nah singkat cerita sampailah kita bikin rumah. Saya pak bikin rumah sampai bikin rumah. Awan sih mata deh. Kita pindahlah ke Cibodas. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ujian. Ya nanti dulu. Ini kan awalnya. Ujian kita belum selesai, ya. Sesampainya kita pindah ke Cikidang, ke Cibodas. Nunagih rawe. Bang keliling kan punya bang keliling. Buat apa jadi kita tuh pinjam bang keliling bukan buat apa-apa sebenarnya. Jadi buat nombok usaha kita yang rugi. Kalau kan kemarin kita dagang alpukat. Kalau kita beli alpukat terus rugi, kita kan harus ngemodal deui. Nah, jadi orang teh injem deui gitu. Tapi da urang ge lieur sebenarnya mah kan kudu dijalankeun da sidik eta usaha urang gitu. Kalau urang teh usaha rek gimana kan gitu logikanya. Nah, sampai di titik aku bukannya sampai nangis setiap hari bingung gimana caranya gitu ya. Ceritalah ke orang tua sampai akhirnya dibayarin sama orang tua, dibantuin sama orang tua, diceritain. Tidak berhenti sampai di situ. Dardeuy diomongin teh aya keneh wae. Naon diomongin salah kita usaha kannya geus ngabangun teh teu bisa usaha da teu boga duit, teu boga modal. Rek meuli beas teu boga duitna, rek meuli dengan sangu teu boga duitna. Geus gogoda dewe kan. Tapi ka Nepika urang teh di imah cicing teh keluar imah karena sieun budak hayang jajan. Nah, sampai di titik eta urang teh geus bingung deui wae, mentak ka Gusti Allah kumaha jalan keluarnya. Sampai di titik tuh gali lobang tutup lobang. Nginjem deui ka bang keliling jang modal apucok caritana aku kan pocok. Kalau modal apukat kan teu mungkin, kan duitnya gede, lamun dagang apukat. Modalnya gede, kita jadi bikinnya dagang apucok we modalnya seutik. Di ajaran dagang apukat pocok di HPO di Jongkok. Teu payu guys. Poe mimiti mah ngaladangan 100.000. Poe kadua poe katilu teu ngaladangan pisan geus geus eureun. Kan bayareun ya guys, ka bang keliling mah bayareun. Sedangkan usahana teu jalan pusing deui wae guys.
sampai akhirnya suami bisa dagang sehari-sehari, bisa dagang, bisa nuntut bayaran utang. Nah sampai di titik Allah ngasih jalan. Kakaknya suami, kakak ipar aku berarti ya, sewa jongkok di dekat desa Lembang. Dan Allah ngasih jalan. Kakak suami nyuruh aku nungguin di sini sampai akhirnya aku nungguin di sini. Aku bisa lagi jualan, aku bisa lagi usaha, aku bisa lagi cari makan, aku bisa lagi ngasih anak jajan. Dan alhamdulillah sampai hari ini akan aku perjuangkan masa depan anak-anak aku, akan aku bereskan masalah-masalah aku. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan, mudah-mudahan Allah memperlancar, dan mudah-mudahan kedepannya diri suami aku lebih baik lagi. Karena kan aku punya anak, masa depan anak-anak aku masih panjang. Di sini aku sekadar berbagi pengalaman aja ya guys, pengalaman hidup. Delapan. Jadi ayo. Jadi buat kalian di sana pejuang rupiah, semangat ya guys. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mencari nafkah, kita sama-sama punya anak, kita sama-sama punya orang tua yang harus diperjuangkan, yang harus hidup kita masih panjang. Seberat apapun ujian itu, insya Allah kita bisa ngelewatin itu ya guys. Tapi dari pengalaman ini, jadi aku tahu mana disebut mana orang deh. Jadi aku tahu gimana cara ngebedain orang. Jadi sangkanya kita tahu mana yang tulus sama kita, mana yang enggak, gitu ya guys. Mudah-mudahan Allah angkat derajat aku, angkat derajat suami aku, angkat derajat anak-anak aku, angkat derajat orang tua aku. Aku percaya takdir Allah itu yang terbaik. Aku percaya Allah bakal kasih yang terbaik buat kita ya guys. Yang masih berjuang, semangat ya, jangan pantang menyerah. Apapun itu kondisinya kita bisa lewatin itu guys. Ya, begitulah. Sebenarnya aku juga nguat-nguatin diri guys, supaya aku bisa ngelewatin ini. Tapi aku yakin aku bisa ngelewatin ini guys. Pokoknya kita harus melukis. Awas mobil deh. Pokoknya kita harus melukis senyum indah anak-anak kita sama orang tua kita. Oke guys, segitu dulu ya guys cerita aku hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya guys, nanti kita bercerita lagi. Dah Rai, dah Wil, dah. Kalau ada yang ke Lembang jangan lupa ya mampir. Bye.